Pemirsa, sejumlah warga terjaring razia masker di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Namun juga jumlah pelanggar protokol kesehatan COVID-19, terutama warga yang tidak mengenakan masker, terus menurun. Seorang pengendara motor menghindari adangan petugas Satpol PP saat digelar razia penertiban masker di Senen, Jakarta Pusat. Sementara pengendara lainnya yang terjaring harus menerima sanksi sosial atau denda sebesar Rp250.000. Petugas Satpol PP mengatakan angka jumlah pelanggar protokol kesehatan terus mengalami penurunan. Masyarakat diimbau tetap menaati protokol kesehatan serta menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Udah mulai berkurang bagi pelanggar sampai saat ini dari jam 8 tadi sampai jam setengah 11 ini terjaring 13 pelanggar. Ratusan warga Kota Bekasi, Jawa Barat jalani rapid test dan swab test di Stadion Patriot siang tadi. Pemeriksaan untuk mengantisipasi dan mencegah penularan COVID-19 setelah libur panjang. Usai liburan panjang, ratusan warga langsung menjalani rapid test dan swab test di Stadion Patriot Candrabraga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Pemeriksaan ini disediakan gratis oleh pemerintah kota. Warga hanya perlu membawa surat pengantar dari RT dan RW, KTP, serta kartu keluarga Kota Bekasi. Salah satu yang menjalani pemeriksaan adalah Diana dan keluarganya. Diana putuskan untuk menjalani pemeriksaan karena usai berlibur keluar kota pada akhir pekan kemarin. Takut ya, namanya kan kita bisa berlibur ya. Takut aja, makanya kita coba rapid test. Rapid test ya. Ini keseluruhannya semua ini ikut semua? Iya, semua. Semuanya ya? Iya. Ada rasa khawatir nggak sebelum ini? Ya. Ada rasa khawatir nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak ada rasa khawatir. Takut aja. Khawatir enggak apa? Mencegah aja Bu ya? Iya, mencegah lebih baik ya. Iya. Selain menyediakan pemeriksaan COVID-19 gratis di Stadion Patriot Candrabraga, pemerintah kota juga menyediakan rapid test gratis di sejumlah puskesmas untuk mencegah penularan. Guna membantu menekan angka penyebaran COVID-19, warga diimbau untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan setiap saat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 8.060 relawan akan direkrut untuk memperkuat tracing COVID-19 di 10 provinsi di Indonesia. Upaya ini diambil di tengah masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bidang Penanganan Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan akan merekrut 8.060 relawan. Relawan ini akan ditempatkan di 1.612 puskesmas di 10 provinsi meliputi Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Upaya ini diambil di tengah masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Terhitung akhir Oktober 2020, positive rate Indonesia menempati angka 14,2%, di mana lebih tinggi dari angka global. Setiap puskesmas yang ditargetkan akan mendapatkan masing-masing 5 relawan yang menjadi tracer dan data manager. Para relawan akan dilatih dan dibekali sejumlah pengetahuan terkait pendampingan suspek, cara melakukan tracing, serta cara memberikan pemahaman di masyarakat terkait COVID-19. Semua proses tracing dilakukan melalui website silacak.kemkes.go.id. Pendaftaran relawan dibuka mulai 1 November hingga 6 November. Pendaftaran relawan melalui rekrutmen volunteer kontak tracing. Dari Jakarta, Rina Anggreni, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro, Yogyakarta mulai diberlakukan pada siang tadi. Rencananya Jalan Malioboro akan bebas dari kendaraan bermotor.
Inilah suasana Jalan Malioboro, Yogyakarta jelang dilakukan uji coba rekayasa arus lalu lintas. Nantinya kawasan Malioboro akan bebas dari kendaraan bermotor kecuali yang telah ditentukan. Dalam uji coba tersebut, kendaraan bermotor yang dibolehkan melintas adalah bus Trans Jogja, mobil ambulans, mobil patroli polisi, dan mobil pemadam kebakaran. Uji coba rekayasa mulai diberlakukan sejak siang tadi dan akan berlangsung hingga 15 November mendatang. Kendaraan dilarang melintas sejak pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Jadi untuk mengkondisikan sebenarnya kan prioritasnya untuk kendaraan tidak bermotor dan Trans Jogja ya. Oke. Ini akan diberlakukan sampai kapan uji coba ini? Kalau jadwalnya kita nanti jam 11 hari ini, kemudian sampai tanggal 15. Kemudian Malioboro bagian dari sumbu filosofi itu juga kita upayakan membuat kawasan ini menjadi lebih lalu lintasnya harapannya bisa menjadi lebih lancar ya, terutama ketika banyak kunjungan datang di sini. Sementara itu sejumlah kantong parkir juga disediakan bagi para wisatawan, lokasinya di sisi utara kawasan Malioboro, Yogyakarta. Diharapkan pengalihan arus lalu lintas tidak mengganggu wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Bernadetta Ginting, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati.